Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarfan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husayn wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Baliya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahabahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Al-Sabi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahu Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Paliangat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Irom, Syekh Boha, Syekh Atin Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abu Ya, Kyai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'inu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. Jadi kita lompat ya langsung ke kitabus sholat. Kalau yang pakai PDF nomornya 155, kalau yang pakai cetakan kitab nomor berapa itu? Ah? 119. Kitabnya kitab Tanwirul Qulub. Udah ketemu Kiai, ketemu Kiai Majudin, ketemu Bang Sarip, udah ketemu udah. Bang Andi udah, Bang Manta malu jumat kemana Bang Manta? Kagak ada perasaan ya di rumahnya. Udah lama kok. Bang Andro sendiri, Bang Andro. Bang Oman ada Bang Oman? Ada? Oh. Bang Tonah udah ketemu Bang Tonah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man, ambilin rokok man di atas man, lupa. Pantesan ada yang kayak ada yang kurang apa gitu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kitabus sholati, kitab tentang sholat. Apaan? Apa? Atas bunyi? Deh. Kan main dah, Oman. Kitab tentang sholat, udah. Huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri al makrunu bin niyati muhtatamatun bit taslimi bisyara'itu makhsusatin.
aqwalun wa af'alun. Salat itu merupakan bacaan dan perbuatan. Jadi salat terdiri dari dua. Yang pertama ada bacaannya, yang kedua ada gerakannya. Itu. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Al-makrunu, atau boleh al-makruni ya. Kita naatkan ke at-takbiri. Muftatahatun bitakbiri al-makruni bin niyati, yang dibarengkan dengan niat. Takbir yang berbarengan dengan niat. Kalau niat yang dibaca sebelum takbir itu cuma sunnah, tapi rukunnya itu berbarengan dengan takbir. Jadi mulut ngucap Allahu Akbar, hati ngucap niat sholat. Tapi sunnah niat itu dibaca sebelum takbir. Kalau ketika takbir dalam hati, nah sunnah talapuz itu sebelum takbir, yang kencang bacanya. Mukhtatamatun bitaslimi, yang ditutup dengan salam, dibukanya dengan takbir, ditutup dengan salam. Bisyaro itu maksusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Apa kok? Jadi sholat itu ucapan, bacaan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, itu sholat. Fa'aqwaluhal wajibatu khomsatun. Fa'aqwaluha, maka bacaan dalam sholat yang wajib itu ada 5. Artinya bacaan ini, yang namanya baca harus ada suaranya. Kalau akwal itu harus ada suaranya, Bang Sarip. Bukan cuma mulutnya doang ngelumik-lumik, tapi harus ada suaranya. Ada 5 bacaan yang wajib dalam sholat, ada 5. Wahya at-takbiru, yang pertama takbir. Jadi pas takbir harus kenceng suaranya, jangan sampai nggak kedengeran. Minimal kuping kita sendiri denger, jangan cuma tangannya doang ngangkat. Awan nih kak, mana coba tutup lagi gitu. Wal Fatihatu, yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Itu pun harus jelas bacanya. Minimal kuping kita sendiri dengar. Wat tasyahudu, yang ketiga tasyahud. Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatul ula, yang kelima mengucap salam yang pertama. Itu 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Takbir, surah Al-Fatihah, baca tasyahud,
baca sholawat atas Nabi dan mengucap salam yang pertama. Apa Kiai? Ya minimal tadi kuping kita sendiri dengar Kiai. Jangan apa yang gak ada suaranya pisan. Ya jangan cuma kayak mulutnya doang, tapi minimal tadi, minimal kuping kita sendiri dengar. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibah. Ada suaranya. Karena namanya akwal, bacaan, ucapan, udah ada suaranya. Emang kita pernah ngobrol sama orang cuma mulutnya doang ngelumik-lumik? Udah ada suaranya. Kalau bisa baca, kalau bisa. Takutnya begitu habis dituntun hati kita ngomong yang lain lagi. Takutnya. Tapi kalau yang nggak bisa ya udah tadi sudah tuntun gitu, udah langsung aja. Kan berbarengan itu ada dua. Ada yang betul-betul bareng, ada berbarengan secara urfiyah. Berbarengan secara urfiyah itu ujung ketemu ujung, begitu. Itu berbarengan secara urfiyah. Kayak Bang Dika ngomong, tadi saya kondangan bareng sama Aiki. Padahal mah dia baru datang, saya baru pamit gitu. Bilangnya bareng. Itu berbarengan secara urfiyah. Jadi ujung niat bareng sama awal takbir itu pun berbarengan. Cuma di hati gitu. Nah, kenapa kalau pas tur ziarah itu kita tuntun? Karena biasanya apa yang mulut ucapkan hati ngikutin. Karena mulut ngucap, suaranya kenceng, kedengeran sama kuping, masuk ke hati ngikut. Begitu Mang Haji. Kalau yang bisa ya udah. Takutnya tadi habis dituntun dia hatinya ngomong yang lain lagi, udah niat lagi dah. Kalau yang nggak bisa ya udah, cukup yang tadi dituntun aja gitu. Karena begitu kan aturannya, begitu selesai dituntun, hati udah, jangan pakai mikirin apa-apa lagi yang lain, jangan ngucap apa-apa lagi, jangan pakai ngerapihin barisan. Begitu habis dituntun niat, udah jangan ngomong lagi. Ini malah ngomong sama yang sebelah, ngobrol dulu, kagak boleh, kagak sah niatnya jadinya. Begitu Mang Haji. Ya kalau yang bisa buat jaga. Baca lagi di hati niatnya. Meskipun sebenarnya karena udah dituntun ya nggak perlu. Cuma buat jaga-jaga, buat yang bisa ya baca lagi aja. Apa Ustaz? Itu. Bacaan yang wajib dalam sholat ada 5. Takbir, baca surah Al-Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat atas Nabi, dan salam yang pertama.
Wa af'aluhal wajibatu tamaniyatun. Dan pekerjaan dalam sholat yang wajibnya ada 8. Wahia an-niyatu, yang pertama niat. Itu termasuk kalau di kitab ini karena memang cuma ada 2, cuma ada qauli dan fi'li. Niat masuk ke bagian fi'li. Yang pertama niat. Wal qiyamu, yang kedua berdiri tegak. Apa? Berdiri betul. Berdiri betul apa gimana sih? Berdiri tegak kayak bocah lagi latihan pramuka, sikap sempurna. Yang bedanya kalau pramuka tangannya ngampleh, ini sedakep gitu doang. Kakinya jangan dikendorin sebelah, semua bang. Kalau lagi sholat, namanya berdiri tegak, berdiri betul. Hah? Kagak bang Haji. Wal qiyamu war ruku'u, yang ketiga gerakan dalam sholat yang wajib yaitu ruku'. Wal i'tidalu, kemudian i'tidal. Was sujudu, dan sujud. Wal julusu bainas sajdataini, dan duduk antara 2 sujud. Wal julusul ladzi yaqibuhu salamu, dan duduk yang diakhiri dengan salam. Wat tartibu, dan tertib. Udah tuh ya. Wahia khamsun kulla yaumin wa lailatin. Dan sholat itu yang wajibnya ada 5 kali dalam sehari semalam. Lima kali. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau kata Bang Dika disingkat jadi Islam, kagak Bang Dika. Ntar yang bingung zuhurnya, I-nya isya, S-nya subuh, lah L-nya itu jadi apa? Lohor gitu. Apa namanya? Nah kagak ada sholat lohor, kagak ada usolli fardul luhri, kagak ada. Lima kali dalam sehari semalam. Furidhat fi lailatul isra'i qoblal hijrati. Dia difardukan pada malam Isra sebelum hijrah. Jadi kalau Masehi ada sebelum Masehi, nah Hijriyah pun ada sebelum hijrah. Malam apa Rasul itu Isra dan Mi'raj, baru setelah itu beliau hijrah. Karena setelah Isra Mi'raj cerita tentang Rasulullah naik langit itu dimusuhin sama orang kafir Mekah, sampai akhirnya hijrah deh. Udah tuh. Jadi 5 kali Bang Andreo. Bukan cuma 2 kali, bukan cuma sekali, 5 kali. Apa Bang Adit? Dia mah sholatnya maghrib doang sih. Apa nih kalau inget?
Jadi kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Bukan maghrib doang, bukan. Apa bukan taraweh doang? Apa nih Kak? Ada di kampung kita yang begitu. Sholatnya taraweh doang main. Taraweh itu hari pertama doang, biar ngeramein masjid. Apa Ustaz? Wa hikmatu masyru'iyatiha at-tadallulu wal khudu'u baina yadayillahi ta'ala wa munajatuhu bil qiraati wal dzikri wasti'malil jawarihi fi khidmatihi wasti'malul jawarihi fi khidmatihi. Dan hikmah diberikannya perintah sholat yaitu at-tadallulu, agar muncul di hati kita rasa rendah, wal khudu'u, dan terus meratap baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Tujuannya agar kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Berarti belum mengerjakan sholat yang sebenar-benarnya, ya, baru sekedar sholat. Kenapa sholat itu sampai dibilang saat kita merendahkan diri kepada Allah? Karena manusia ini anggota tubuh yang paling mulianya adalah muka. Nah, anggota tubuh yang paling mulia ini ketika sholat kita sungsebin. Itu menandakan bahwa kita sangat rendah di hadapan Allah. Sampai anggota tubuh yang paling mulia kita pun kita tempelin sama tanah, sama karpet. Begitu Kiai. Kalau belum merasa rendah di hadapan Allah ketika sholat, ya berarti sholatnya masih sekedar sholat, belum melahirkan sifat itu. Begitu Kiai. Ya namanya kok sholat-sholatan. Wa munajatuhu bil qiraati wa dzikri. Dan hikmah dari diperintahkannya sholat yaitu agar kita bisa bermunajah kepada Allah, berbincang dengan Allah, bil qiraati, dengan bacaan-bacaan Quran, wal dzikri, dan zikir. Wasti'malul jawarihi fi khidmatihi, dan menggerakkan anggota badan ini untuk berkhidmat kepada Allah. Itu hikmah dari diperintahkannya sholat. Udah just tuh ya, biar tahu kita ngapain sih selama ini disuruh sholat, diwajibkan sholat. Karena kalau nggak tahu itu, ujung-ujungnya jadi ya tadi, ya sholat cuma sekedar sholat aja, nggak paham tujuannya. Ya tergantung Kiai. Ya kayak bacaan sujud, bacaan ruku, itu kan tetap aja ada suaranya. Zikir yang dimaksud di sini zikir dalam sholat Kiai. Kayak doa iftitah, itu kan zikir dalam sholat. Tasbih, ruku,
bacaan i'tidal, tasbih, sujud itu zikir semua. Ya ada suaranya. Kata tadi tuh minimal kuping kita denger. Jangan sampai kagak ada suaranya pisan. Jangan sampai yang kedengaran cuma was-wasnya doang, was-was. Yang kedengaran cuma was-wasnya doang. Apaan kok? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata ay u'tu biha muqawwamatan mu'addalatan bihaitu takunu mustawfiyatan lisyuruti wal arkani. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, artinya u'tu biha muqawwamatan, kerjakanlah sholat itu dengan sebenar-benarnya, mu'addalatan, sesuai dengan tuntunannya, bihaitu takunu mustawfiyatan lisyuruti wal arkani, sekiranya sholat itu terpenuhi baik syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya. Makanya beda tuh antara mengerjakan sholat dan mendirikan sholat, itu beda. Kalau mengerjakan sholat ya asal ngerjain, tapi kalau mendirikan sholat, betul-betul mengerjakan sholat dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya semua dikerjakan, itu namanya mendirikan sholat. Kalau orang yang sholatnya belum terpenuhi syaratnya, rukunnya, sunnahnya, kali kalau syarat sama rukun biasanya udah kita kerjain dah, cuma memang belum sempurna aja. Kadang-kadang sunnahnya ya sering ditinggal, sunnah-sunnah sholat. Itu namanya orang itu belum mendirikan sholat, baru sekedar mengerjakan sholat. Qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu ay ala hawaijikum ilallahi bis-sabri was-shalati ay bil jam'i bainahuma bi an tusallu sabirina ala takalifis sholati mutahammilina limasyaqqiha wa ma yutlabu fiha minal qiyami wal qiraati war ruku'i was sujudi wa min ikhlasil qalbi wa hifzin niyyati wa daf'il wasawisi wa mura'atil adabi ma'al khasyati wal khudu'i wastihdharul ilmi bi annahu intisabun baina yadayillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu ay ala hawaijikum ilallahi, dan minta tolonglah ala hawaijikum ilallahi, atas semua hajat-hajatmu kepada Allah, bis-sabri was-shalah, dengan bersabar dan sholat. Ai bil jam'i bainahuma, artinya dengan menggabungkan kedua-duanya. Sabar dalam mengerjakan sholat. Karena banyak zaman sekarang apalagi orang yang ngerjain sholat tapi kagak sabar. Apa tuh nih? Orang yang kagak sabar ketika ngerjain sholat. Karena dia nggak sabar dalam mengerjakan sholat, ujungnya ujung-ujungnya sholatnya jadi buru-buru karena nggak sabar. Apa nih Kak? Yang benar duduknya, jangan begini. Ya, banyak orang yang
kagak sabar dalam sholat, ujung-ujungnya sholatnya buru-buru. Bisabri wassalah artinya bil jam'i bainahuma, menggabungkan kedua-duanya, bersabar ketika mengerjakan sholat. Apa Andi? Bi antusallu sabirina ala takalifis sholati, dengan cara kamu mengerjakan sholat sabirina ala takalifis sholati, dalam keadaan sabar terhadap perintah sholat, terhadap kewajiban mengerjakan sholat. Mutahammilina lima syaqliha, sanggup menahan rasa beratnya mengerjakan sholat. Biar kata berat banget, paksain. Itu namanya mutahammilina lima syaqliha, bersabar dalam mengerjakan perintah sholat. Wa ma yutlabu fiha, dan apa yang diperintahkan di dalam sholat, minal qiyami, dari berdiri dengan tegak, wal qiraati, dan membaca surah Al-Quran, war ruku'i, dan ruku, was sujudi, dan sujud. Sabar. Banyak orang yang rukuknya udah kagak sabar, sujudnya udah kagak sabar, ujung-ujungnya palanya jidatnya baru dia nempel bentar udah diangkat lagi. Sujudnya kagak sabar. Apa Ustaz? Sabar, bacanya juga pelan-pelan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sabar itu namanya, itu bersabar dalam sujud. Apa? Mas Om? Hah? Kagak, nggak kayak ayam lagi matolin beras, kagak. Kalau kata sesat ini kayak capung cebok. Tahu capung cebok bagaimana sih capung cebok? Sempet-sempetnya berarti cabung cebok. Udah tuh. Itu namanya bersabar dalam mengerjakan apa yang ada di dalam sholat, baik ketika berdirinya. Apalagi emang imamnya baca surah rada panjangan, sabar. Lama amat sih, sabar. Hah? Nah, kalau misalnya dalam bacaan surah Fatihah di antara kan ada 7 sama 7 ayat, kemudian dia bilang berhenti dan terus dibilang terus nadanya mesti berhenti kan gitu. Iya, terutama Mang Adi juga masih kudu dibenerin itu. Ya benar, namanya benar. Kalau emang kan begini masalahnya ya, ntar ada sih bahasanya disengget duluan sih, masih lama itu bahasannya ketemunya. Jadi ada bahasan di dalam kitab ini, nanti ada bahasan bahwa tidak boleh menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dan diputus di tengah-tengah. Itu nggak boleh tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh. Tuh, ada bahasannya nanti sebenarnya. Jadi tidak boleh menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dan dipunggal di tengah-tengah. Nasta'in, iya bacanya nasta'in, jangan dipotong jadi nasta'in.
Apa Bang Andi? Nah kemudian ada ulama yang menjelaskan kenapa tidak boleh memotong satu kalimat itu dan tidak boleh menggabungkan dua kalimat menjadi satu dalam surah Al-Fatihah, karena ada 7 nama anak setan di situ, ada 7 nama anak iblis di situ. Begitu Maji. Awalnya tuh. Yang pertama, yang nggak boleh digabungkan dua kalimat menjadi satu dan diputus di tengah-tengah. Alhamdulillahi, nggak boleh disambung. Alhamdulillahi, itu nggak boleh. Itu dulil itu satu nama iblis, nama anak iblis. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua itu Niroh Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua. Yang ketiga Qiyau Malikiyau Middin. Qiyau. Yang keempat Kana Iyyaka na'budu. Jadi kalau dipisah begitu jadi nyebut nama anak iblis. Yang kelima Kanas wa iyyaka nasta'in. Kalau disambung wa iyyaka nasta'in, itu Kanas, nama anak iblis. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'a an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ta'a. Yang keenamnya siratal ladzina an'amta na'an, itu na'an. Na'an, terus tadi ta'a, yang terakhir bi'a, ghairil maghdubi 'alaihim, bi'a. Itu nama anak-anak iblis. Kalau juga disambung kita jadi jemput nama anak iblis, iblis ketawa dengarnya ketika kita baca Fatihah. Nah dilemanya kalau disambungin kita nyebut nama iblis, kadang-kadang kalau dipunggal jadi nambahin huruf, itu Mang Haji. Karena kebanyakan dari teman-teman kita yang belajar begitu, ujung-ujungnya naro hamzah mati, hamzah sukun di depan kaf. Iyyaka, itu masalahnya. Iyyaka, pengen mutusin antara iyyaka dan na'budu, malah muncul hamzah mati di situ, hamzah sukun. Iyyaka na'budu. Atau ada juga masalahnya jadi panjang kafnya. Wa iyyaka nasta'in. Itu masalah juga. Gitu. Makanya harus benar itu nyebutnya. Apa Bang Andi? Hah? Iya, kebanyakan jadi ada hamzah mati di situ, jadi iyyaka gitu. Padahal menambahkan satu huruf itu nggak boleh dalam Al-Quran. Atau manjangin itu pun nggak boleh. Gitu. Itu masalahnya Mang Haji. Udah hams aja, iyyaka na'budu, ka. Jangan ka gitu. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan juga dipanjangin. Karena ada
Dan parahnya itu saya perhatiin sering jadi imam Jumat di sini. Salah satu teman kita, karena dulu belajar masalah ini, ujung-ujungnya kapnya dipanjangin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesuatu kenalan ya? Sering merhatiin kalau emang kebanyakan lagi yang tadi nyambung dan munggul di tengah-tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang banyak begitu tuh. Padahal dalam kitab ini nggak boleh seperti itu. Bang Sarip termasuk salah satunya. Nggak boleh Bang Sarip. Ada dua yang udah pernah kita baca di dalam kitab ini, ada penjelasannya. Kemudian yang satu lagi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu pun ada penjelasannya. Nah, belajar tuh yang benar, jangan sampai jadi nimbulin hamzah sukun setelah kaf, atau malah jadi memanjangkan huruf kaf. Kadang begitu juga, maliki yaumiddin, pengen misahin tapi malah manjangin kafnya, itu juga masalah. Maliki yaumiddin, jangan juga nambahin hamzah lagi, maliki yaumiddin. Itu masalahnya di situ. Apa Ustaz? Begitu Mang Haji. Itu semua harus dipelajarin lagi. Memang masalahnya begitu, kita punggel, kita sambungin, nggak boleh dipisahin kapnya, kadang-kadang malah nambahin huruf gitu. Begitu Bang Haji. Ntar nanti ada bahasannya sebenarnya. Udah disengget duluan aja sih. Kan baru mukadimah kita masalah sholat. Wa min ikhlasil qalbi, selanjutnya harus bersabar dalam rangka mengikhlaskan hati dalam mengerjakan sholat. Ini yang paling susah, paling susah. Ikhlasil qalbi, mengikhlaskan hati ketika sholat. Wa hifzun niyati, dan menjaga niat. Jangan sampai melenceng niatnya. Wadaf'il wasawisi, dan membuang rasa was-was yang ada dalam hati. Apalagi dah itu mah susahan lagi. Mangkon masih ngawur mulu. Tadi udah tuh Mang Haji Udin, nama anak-anak iblis. Jangan sampai iblis tersurak setiap kali kita sholat. Asik, nama anak gua sebut-sebut. Apa Mang Haji? Dulil, Niroh, ada juga Hirob, Lillahi Rabbil Alamin, Hirob. Kemudian Kiyau, kemudian Kana, Kanas, Na'an, Ta'a, dan Bi'a. Itu nama anak-anak iblis. Jadi bukannya iblis menjauh ketika kita sholat, malah surak, asik. Nama gue disebut asik. Ya kayak Bang Andi, anaknya namanya disebut sama guru sekolahnya ketika lagi pengumuman juara pertama lomba tidur paling lama, anaknya Bang Andi. Oh, sorak. Bangga kan sebagai orang tua. Alhamdulillah anak saya juara. Begitupun iblis. Kalau nama anaknya disebut sama kita, sorak dia, girang. Jadi bukannya malah bikin takut iblis, kita sholat malah bikin surak. Awas ayo. Jadi pelajarin itu. Alhamdulillah. Jangan sampai panjang dalnya, atau jangan sampai nimbulin alif sukun. Alhamdulillah.
lillahi, enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya itu bisa kalau bacanya pelan-pelan. Kalau cepet susah. Apa sih? Pelan aja susah, lagi cepet. Wa mura'atil adabi, dan terus menjaga adab ma'al khosyati, bersamaan dengan memunculkan rasa takut dalam hati, wal khudu'i, dan DP. Apa ya bahasanya? Apa Ustaz? Kalau DP apa bahasanya? Hah? DP. Sungkem, kalau sungkem di hadapan Allah. Wastihdharul ilmi bi annahu intisabun baina yadayillahi ta'ala, dan menghadirkan kesadaran bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sulit juga, menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah dalam sholat, itu sulit. Makanya sampai dulu juga Buya sering bilang tuh, menghadirkan Allah dalam sholat lebih mulia dibanding sholat itu sendiri. Karena banyak orang yang mengerjakan sholat tapi tidak menghadirkan Allah di dalam sholat. Ya tadi itu, tidak merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Apa nih Kak? Ya kayak kita misalkan lagi ngadep sama camat atau sama lurah, kan kita jaga sopan santun kita, jangan sampai salah ngucap, ngomong juga ditata. Apalagi kalau di hadapan Allah, tentunya lebih sopan lagi. Gitu Mandika. Kita di hadapan pejabat aja menerapkan sopan santun, ngomongnya pelan-pelan, ditata. Masa di hadapan Allah baca Fatihah bismillah, amin, atau udah amin aja. Itu karena dia tidak menghadirkan Allah di dalam sholat. Karena dia tidak menanamkan kesadaran bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Kalau berhadapan dengan Allah ya tentunya sangat menjaga kesopan santunannya. Sopan santunnya dijaga. Apalagi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ada keterangan di situ bahwa ketika kita baca satu ayat dari Fatihah, Allah jawab, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, majjadani abdi. Lah kalau cepat, Allah belum sempat jawab, Mas Wahyu. Kan katanya kita sholat bermunajat dengan Allah. Kita baca Fatihah, Allah jawab. Maliki yaumiddin fawwadu ilayya abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masuila masa'ala.
Begitu jawabannya. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, lihat no para malaikat, hambaku sedang memuji aku. Lalu kita ngobrol sama teman kita, kita pengen jawab, rumahnya kagak ada kesempatan yang pisan, ngambek kita. Tadi dulu apa gue pengen jawab ini, udah buru-buru aja. Lah kita aja sewot, tadi dulu apa gue pengen jawab ini. Apa kalau Allah kagak dikasih kesempatan jawab pisan. Apa Andi? Kasih kesempatan Allah jawab. Hamidani abdi. Apa Sarif? Ada keterangannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ntar lihat tafsirnya. Nah, makanya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Ini waktu yang khusus antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala. Untuk hambaku ini aku akan berikan apa yang dia minta. Karena Allah persilahkan kita untuk minta, kita minta dah. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Dipersilahkan oleh Allah untuk minta, makanya kita minta di situ. Agak tahu sih, makanya dutrun aja bacanya. Apa Ustaz? Hah? Iya Kiai. Ini saya ditanya sama orang dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dipanjangin. Nah itu masalahnya tadi Kiai kan. Ya harusnya jangan sampai dipanjangin kapnya. Iyyaka na'budu. Cukup. Jangan sampai panjang kapnya. Di sini juga ada sempat jadi masalah itu di sebuah masjid daerah Jati Kramat. Imamnya pernah ngaji di sini. Baca Fatihah kayak begitu, kapnya dipanjangin. Ujung-ujungnya ada orang sini yang ngadep ke saya nanya, "Itu bagaimana sih baca Fatihah kok begitu diajarinnya?" Lah siapa yang ngajarin begitu? Kita mau baca ngajarin suruh pisahin antara iyyaka dan na'budu, bukan mengajarin suruh panjangin kapnya. Itu memang jadi masalah itu. Harusnya udah iyyaka na'budu cukup. Tapi juga jangan sampai muncul alif sukun di situ, iyyaka gitu, jangan. Yang diajarin misahin antara iyyaka dan na'budu, bukan dipanjangin kapnya. Begitu Kiai. Makanya dilatih lagi dah. Gimana biar kapnya nggak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar nggak panjang kapnya. Ya pasti orang pun yang paham nanya pasti, kok itu kapnya dipanjangin? Ya emang bukan begitu sebenarnya. Jangan sampai panjang. Begitu Kiai. Ya dilatih lagi dah, biar kapnya nggak panjang. Gimana caranya? Tapi juga jangan sampai nimbulin alif sukun di situ sehingga mati. Iyyaka gitu. Jangan sampai. Serba salah. Apa Bang Sari? Lah, jam 12. Dikit lagi. Waro'a Muslim an Jabir
Matalus sholawatil khamsi kama tali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danasi. Fama yubki boleh. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir, matalus sholawatil khamsi kama tali nahrin jarin. Rasulullah bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu kama tali nahrin jarin, seperti sebuah sungai yang mengalir, albin yang jernih, ala babi ahadikum di depan rumah kalian, yabtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin, dia mandi di kali itu, di sungai itu setiap harinya 5 kali. Fama yabqa dzalika minad danasi, kira-kira masih adakah kotoran yang tersisa di badannya? Mandi sampai 5 kali sehari, kira-kira ada kotoran nggak yang tersisa di badannya? Sholat pun seperti itu. Kalau orang mengerjakan sholat 5 waktu, maka tidak ada lagi dosa yang tersisa di badannya. Ya, kalau sholatnya bener-bener mendirikan sholat, bukan cuma sekedar sholat-sholatan. Karena kan ada riwayat begitu, sholat zuhur maka dia akan menghapus dosa yang ada di antara zuhur ke asar. Sholat asar akan menghapus dosa yang ada di antara asar dan maghrib. Maghrib akan menghapus dosa antara maghrib dan isya. Isya akan menghapus dosa antara isya dan subuh. Subuh akan menghapus subuh ke zuhur. Bersih udah. Makanya kayak sungai, tempat orang mandi, dia mandinya 5 kali sehari, udah bersih badannya. Tapi jangan pakai dianuin Bang Andreu, berarti nggak apa-apa, kita mandi sekali aja sehari. Jangan disamain sama itu. Mandi 5 kali mah dingin, olok air sekali aja. Pantas dia sholatnya sekali doang sehari. Itu ya. Karena sholat itu merupakan penghapus dosa yang ada di antara 2 waktu sholat. Makanya kalau orang sholat 5 waktu, maka tidak tersisa lagi dosa di badannya. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban man hafaza 'ala sholawati kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan Imam Ahmad juga Imam Ibnu Hibban mengeluarkan sebuah hadis, man hafaza 'ala sholawati, siap orang yang menjaga sholat 5 waktunya, kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati, maka dia akan memiliki cahaya dan tanda-tanda pada dirinya, wa najatan, dan meraih keselamatan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hari kiamat kan gelap gulita, yang menjadi penerangnya hanya ibadah yang kita kerjakan.
Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, nanti ketika hari kiamat badan kita bercahaya, yang membedakan antara kita dan orang-orang yang kafir. Juga itu menjadi petunjuk, karena kita punya cahaya bisa jalan. Kalau nggak punya cahaya, kayak kita aja lagi mati lampu, apa aja disuruh, ada gelas ditendang, yang ditambah mati lampu. Waman lam yuhafiz 'alaiha, dan orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yakun lahu nurun, dia tidak akan memiliki cahaya, wala burhanun, dan tidak punya tanda-tanda keislaman dan keimanannya, wala najatun, dan tidak akan meraih keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan dia di hari kiamat nanti akan berkumpul bersama Qarun, wa fir'auna, dan Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf. Empat tuh teman kumpulnya, Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wa innama khusyira ma'aha ula'i li'annahu in ishtaghala 'anis sholati bimalihi asbaha Qaruna fayusyaru ma'ahu. Kenapa alasannya dia dikumpulkan bersama mereka 4 orang itu? Li'annahu in ishtaghala 'anis sholati bimalihi asbaha Qaruna fayusyaru ma'ahu. Karena kalau dia meninggalkan sholat disebabkan oleh hartanya, maka dia mirip sama Qarun. Gara-gara sibuk ngurusin harta sampai enggak sempat sholat. Ntar dia di hari kiamat ngumpulnya sama Qarun. Qarun itu kan orang paling kaya. Gembok kandang ontaknya aja, gembok kandang ontaknya, gembok gudang hartanya itu pakai emas. Gemboknya doang. Apa Mas Wahyu? Untuk Qarun orang paling kaya. Cuman sayangnya dia tidak beriman. Nah, orang-orang kaya yang gara-gara hartanya sampai meninggalkan sholat, nanti di hari kiamat ngumpulnya bareng-bareng Qarun. Iya, sama-sama orang kaya yang tidak beriman kepada Allah, yang meninggalkan perintah Allah. Au bimulkihi, atau karena jabatannya, kerajaannya, karena punya jabatan tinggi, sibuk ngurusin segala macam. Asbaha Fir'auna, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Fayuhsyaru ma'ahu. Jadi yang sibuk sama jabatannya ampe ninggalin sholat, nanti ngumpulnya sama Fir'aun. Au biwizaratihi asbaha Hamana, atau sibuk jadi menteri sampai kagak sholat. Yang jadi raja ngumpulnya sama Fir'aun. Apa? Yang jadi presiden sibuk sampai kagak sholat, itu ntar kumpulnya bareng Fir'aun tuh. Apalagi coba ketua RT, Pak. Ketua RT kagak bakal Fir'aun, dia enggak. Langsung diceblosin ke neraka. Kalau yang sibuk karena jadi menteri sampai enggak sholat, asbaha Hamana, dia mirip sama Haman. Fayusyaru ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman itu menterinya Fir'aun. Au bitijaratihi asbaha Ubay bin Khalaf, atau sibuk sama dagangannya sampai nggak sempat sholat.
Ini buat yang dagang dah, Mang Ajudin yang punya kios es kelapa, Mbak Andrew yang jualan bacan. Kalau sampai gara-gara dagangannya kagak sholat, ntar dikumpulinnya sama Ubay bin Khalaf, tajiru kufari Makkah. Dia merupakan pedagang yang kafir di kota Mekah. Bang Tony gara-gara jualan nasi uduk agak-agak sholat, kagak ngaji, ntar kumpulinnya sama Ubay bin Khalaf. Abang Man, begitu. Kagak karamo ya? Nggak kerja udah. Jadi yang jangan sampai tuh, jangan sampai gara-gara harta kita sampai ninggalin sholat. Gara-gara punya jabatan tinggi jadi bos, sampai ninggalin sholat. Gara-gara jadi pegawai, jadi karyawan, jadi menteri, sampai ninggalin sholat. Gara-gara dagangan. Itu yang sibuk punya kerjaan, apalagi yang nganggur mah lah nggak ngapain aja kagak sholat juga, kebangetan amat. Apa nih Kak? Ngurusin duit kagak, jadi bos kagak, karyawan kagak, dagang kagak sholat juga di rumah, padahal nggak mau ngapain. Bangetan amat itu mah. Siap-siap aja gitu. Perhatiin dah dari sekarang kita ini sibuknya ngapain gitu. Pengen tahu ntar kumpulinnya sama siapa. Oh mantap. Jangan sampai gara-gara nungguin warung agak-agak sholat. Pokoknya orang pengusaha atau yang dagang, kalau dia nggak sholat berarti dia nanti di hari kiamat ngumpulnya sama Ubay bin Khalaf, pedagang yang kafir yang ada di kota Mekah. Wa qala man shalla subha fi jama'atin arba'ina yauman lam tafuthu rak'atun wahidatun kataballahu lahu bara'atun minan nari, bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholat subuh berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan satu rakaat pun, Allah akan memastikan untuknya terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Empat 40 hari subuh berjamaah nggak ketinggalan satu rakaat pun, dia terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Cuma biasanya kalau udah 40 hari nerus, ini bukan oh biar bebas dari neraka nih 40 hari subuh jamaah, kagak. Ya 40 hari ketinggalan mulu. Ini biasanya orang kalau udah 40 hari udah rutin terus gitu. Kagak cuma 40 hari doang. 40 hari aja membebaskan dari neraka, apalagi kalau setiap subuh gitu. Kagak cuma 40 hari doang. Kenapa enggak maghrib Ustaz ya? Kok subuh gitu ya? Karena kalau maghrib kan entengan gitu. Siapa yang jamaah maghrib? Karena maghrib paling enteng. Salat itu paling enteng maghrib. Makanya banyak orang yang masih bisa jamaah di maghrib. Karena paling enteng. Subuh, kenapa sedikit yang jamaah? Karena berat. Gitu. Subuh itu sholat paling berat. Meskipun rakaatnya paling dikit, tapi paling berat. Apa sih? Yang paling pertama kan paling tinggi tingkatan sholat itu subuh, ya. Yang kedua asar, yang ketiga zuhur. Bisa dulu, zuhur dulu ngaji loh.
Loh, ngapa ya? Zuhur, Isya, baru maghrib. Gitu. Kalau tingkatan dari pakaiannya kan begitu ya? Yo. Ke subuh, asar, zuhur, Isya, baru maghrib. Makanya di sini yang sholat subuh berjamaah 40 hari, bukan yang maghrib berjamaah, bukan. Maghrib paling enteng, subuh yang berat. Kalau sholatnya bener, lagi-lagi begitu. Udah tuh. Terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Makanya sampai dalam keterangan lain Rasul juga bilang, perbedaan antara orang muslim, orang Islam dan orang munafik cuma satu, Isya dan subuh. Kalau orang Islam pasti ngerjain Isya sama subuh. Kalau orang munafik dia nggak pernah ngerjain Isya, nggak pernah ngerjain subuh. Apa Gay? Iya, silakan Gay. Saya juga mau jawab kalau bisa mah. Nah ini jamaah. Saya kan biasanya sholat subuh. Subuh ini ada yang pas bacaannya, ada yang kagak. Nah, yang kagak ini bagaimana kalau di dalam imamnya aja gitu? Pas masalah apanya nih Kiai? Bacaannya. Makrojnya kurang pas gitu maksudnya? Ya, iya Kiai. Kenapa kita diperintah untuk berjamaah? Buat orang-orang yang makroj hurufnya belum pas, udah dia mengikut imam aja jamaah, nanti imam yang nanggung. Kalau imamnya bisa nanggung. Nah kalau imamnya Bang Andro mah kagak nanggung juga dia mah. Kalau bahasa kitabnya ahlun lil hamli gitu. Memang dia orang yang bisa menanggung karena dianya sudah soleh gitu, sudah takwa. Itu makanya Kiai, buat orang-orang yang istilahnya bacaan Fatihahnya belum fase, ilmu tentang sholatnya juga kurang, ya udah buat dia mah berjamaah, jangan pakai sholat sendirian dia mah. Syaratnya kagak tahu, rukunnya kagak tahu, sunah-sunah sholat kagak tahu, lagi sholat sendiri aja. Yang sholat sendiri, kan dulu bahasanya begitu waktu kita baca kitab apa Ustaz? Kita baca kitab Bughya. Imam Ghazali bilang kalau seandainya lebih khusyuk ketika sholat sendiri dibanding berjamaah, maka sholat sendiri lebih afdol buat dia. Kalau khusyuk, itu kunciannya tuh kalau khusyuk. Tuh kalau sendiri kagak khusyuk, jamaah kagak khusyuk dengan jamaah. Ini mah diambil sendirinya doang. Udah sholat sendiri aja gitu. Padahal mah ya jamaah kagak khusyuk, sendiri apalagi. Udah mendingan jamaah kalau begitu. Ini mah syok gitu. Oman kagak mau jamaah, saya sholat sendiri aja. Gitu, syok, kayak khusyuk aja. Itu. Jadi begitu Kiai. Makanya kita diperintah buat berjamaah. Karena itu barangkali bacaan Fatihah kita kurang fase. Kalau ngikut sama imam kan udah ditanggung sama imam. Gitu Kiai.
Ini sholat subuh ya. Dan tadi tuh perbedaan besar antara orang Islam dan orang munafik adalah isya dan subuh. Kalau orang munafik dia nggak kuat melek malam, makanya nggak ngerjain isya. Subuhnya juga karena bangunnya kesiangan, jadinya nggak kerjain subuh. Itu orang munafik. Apa nih Kak? Orang yang subuhnya kesiangan itu murtad, jemur pantat. Udah, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wahia afdhul ibadati. Udah setengah satu udah. Offsetnya kebanyakan ini. Pantas ibu-ibu udah diem aja. No. Wahia afdhalul ibadatil badaniyatiz zahirati. Dan sholat merupakan ibadah badan zahir yang paling afdol. Kayak tahajud. Namanya tahajud yaitu mengerjakan ibadah di malam hari, itu tahajud. Cuma karena ibadah yang paling afdol itu sholat, makanya disebutlah sholat tahajud. Padahal tahajud itu enggak mesti sholat. Apapun yang dikerjakan di malam hari ibadah. Itu tahajud juga namanya. Cuma karena ibadah yang paling afdol sholat, makanya dibikin sholat tahajud. Awas ya. Ibadah badan zahir yang paling afdol. Wa ammal batinatu, adapun ibadah batin yang paling afdol akat tafkiri, seperti berfikir tentang ciptaan Allah. Bukan mikirin utang, bukan mikirin angsuran, bukan. Kata fikiri, berfikir tentang ciptaan Allah. Wal dzikril qalbi, dan zikir hati. Wasobri, dan bersabar. Waridho bil qada'i wal qadari, dan menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Fahiya afdolu minal ibadatil badaniyatiz zahirati. Maka dia lebih afdol dari ibadah badan yang zahir. Fa farduha afdolu min fardiha wa nafluha afdolu min nafliha. Maka yang fardunya lebih afdol dari kita kudu tambahin ini. Fa farduha afdolu min fardiha. Maka ibadah batin yang fardu lebih afdol dari ibadah zahir yang fardu. Wa nafluha afdolu min nafliha, dan ibadah batin yang sunnah lebih afdol daripada ibadah zahir yang sunnah. Tapi bukan berarti ditinggalin Mas Arif. Udah saya mau berpikir aja nggak usah sholat, lebih afdol ini. Bukan. Artinya nilainya lebih besar gitu. Nilainya lebih besar gitu. Bukan berarti milih salah satu, bukan. Sholat itu ibadah zahir yang paling afdol. Tapi kalau dibandingkan sama ibadah batin, lebih afdol ibadah batin. Apa? Udah tuh jelas Mas Ayu? Faedatun salah satu. Itu dulu dah. Oke, belum saya tutup namin kayak enggak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil